kebijakan kita, saya mengatakan kita karena Ibu dan Bapak ikut terlibat di dalamnya, kebijakan kita ini masih pada anak SD dan SMP untuk pembelajaran bahasa daerah. Sementara anak yang SMA nanti akan kami buatkan tahun 2024 ini, yaitu Festival Teater Berbahasa Daerah. Termasuk juga nanti insya Allah di Jawa Timur akan kami Jawa Timur untuk Festival Teater Bahasa Daerah khusus untuk anak-anak SMA, begitu ya, anak-anak tingkat SMA begitu yang akan melaksanakan kegiatan Festival Teater Berbahasa Daerah. Tetapi untuk yang revitalisasi bahasa daerah ini, konsep awalnya memang untuk anak SD dan SMP. Jadi seusia, tidak harus anak SD, tetapi seusia SD dan seusia SMP. Oleh karena itu seharusnya ini tidak hanya yang berada di bawah Dinas Pendidikan, tetapi bisa juga nanti yang MI. Karena konsep RPD ini tidak harus lewat sekolah. MI dan itu kan juga sekolah, walaupun namanya kan madrasah kan sekolah. Bahkan lewat komunitas pun bisa dilakukan begitu ya. Sehingga ini menjawab siapa lagi nanti yang madrasah sanawiyah tadi ya. Pak Hafiz juga ya. Artinya bisa dilakukan juga nanti untuk yang madrasah sanawiyah, kemudian ibtidaiyah, bahkan lewat pesantren juga yang seusia-usia SD dan SMP. Jadi pembatasan usia ini yang untuk sementara masih belum berubah ini Bapak. Dan untuk yang SMA kami membuatkan program baru, yaitu nanti langsung Festival Teater Berbahasa Daerah. Artinya lebih leluasa begitu, hanya langsung bersifat festival atau lomba yang nanti akan dilaksanakan di beberapa provinsi. Nah, kalau saya sekarang sudah datang ke sini berarti nanti Provinsi Jawa Timur tolong diingatkan kalau saya kelewatan untuk dilaksanakan di Jawa Timur gitu. Untuk yang bahasa Madura dan bahasa Usingnya ini untuk tetapi Pak, anggarannya masih diblokir ya. Tapi alhamdulillah karena pemilu hanya satu putaran, blokir AA itu insya Allah akan dibuka. Kalau seandainya 2 putaran, ya wassalam, masih akan digunakan untuk putaran yang kedua. Nah, jadi itu yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hafid. Tetapi yang terkait dengan Kongres Bahasa Madura ini, nah ini yang intervensi pemerintah pusat memang tidak terlalu besar Pak. Karena ini memang menjadi benar-benar menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Bahkan ini kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak, mungkin sudah saya sampaikan waktu di Zoom ya. Awalnya revitalisasi bahasa daerah ini tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Tahun 2022 ketika kami meminta anggaran dari BABUN itu DJA, Kementerian Keuangan, waktu itu kami meminta tambahan 26 miliar, hampir tidak dikabulkan. Ya, hampir tidak dikabulkan. Kenapa? Alasannya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu dinyatakan dengan jelas pembagian kewenangan bahwa bahasa sastra daerah itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya menangani bahasa dan sastra Indonesia. Jadi hampir saja kita tidak bisa melaksanakan untuk yang tahun 2022. Tetapi dengan sedikit ngotot begitu ya, ngototnya ada dasarnya. Kami menggunakan bukan Undang-Undang Nomor 23 2014, tetapi yang kami gunakan adalah Undang-Undang 24 tahun 2009 yang turunannya adalah PP 57 tahun 2014. Yang di sana memang kewenangan seperti itu, tetapi ada tambahan bahwa pemerintah pusat ini diberikan kewenangan juga untuk melakukan fasilitasi pendampingan. Nah ini yang kami gunakan sehingga akhirnya DJA meluluh begitu ya, meleleh begitu, sehingga kami diberikan anggaran itu. Artinya bahwa memang
terkait dengan bahasa daerah ini benar-benar menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kalau kami melaksanakan seperti sekarang ini tidak lain dan tidak bukan karena bagian dari pernyataan di dalam PP 57 kami memberikan fasilitasi. Nah, yang disampaikan oleh Desya pada waktu itu, kalau memberikan fasilitasi artinya tidak harus terus-menerus begitu. Tetapi alhamdulillah ini kita laksanakan saja lah begitu. Oleh karena itu ketika pemantauan kawan-kawan Desya kami libatkan Pak, supaya melihat ini loh yang sudah dihasilkan dari APBN yang pemerintah pusat dan APBD ini ada juga loh begitu, karena yang terkait dengan katakanlah pengibasan, terkait dengan festival Tunas Bahasa Ibu untuk tingkat kabupaten kota, ini yang menganggarkan itu dari daerah begitu, yang menganggarkan dari daerah, dan alhamdulillah memang beberapa daerah sudah menganggarkan melalui Bapedanya begitu, Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan ini merupakan bagian dari pembagian kewenangan itu. Oleh karena itu ketika proses pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah ini ada yang dibiayai pusat, ada yang dibiayai daerah. Tidak boleh yang dibiayai itu tidak boleh yang dibiayai itu dari pusat semua. Oleh karena itu ketika Bumi menampilkan itu kan pembagian penganggaran harus seperti itu. Itu bagian dari negosiasi kami untuk mendapatkan anggaran BABUN. Seperti itu Bapak. Oleh karena itu tidak semua proses ini kemudian dibiayai oleh APBN melalui Balai Bahasa. Ini yang mungkin perlu kami sampaikan juga. Ya karena aturannya seperti itu. Termasuk juga yang Kongres Bahasa Daerah ini yang sudah terjadi kan di Jogja, di Jawa Pak ya. Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga DIY. Yang kongres yang baru saja dilakukan tahun 2023 itu kan mundur 2 tahun itu. Yang harusnya tahun 2021 kemudian mundur 2 tahun karena COVID itu. Dan itu memang menjadi benar-benar kewenangan pemerintah daerah. Tetapi ini Balai Bahasa mungkin nanti kami ketika rapat koordinasi mungkin bisa juga disampaikan oleh Bu Umi nanti di kelompoknya begitu ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Ada kongres tidak hanya di Madura tetapi juga kemarin di Lampung itu sudah terlaksana Kongres Bahasa Lampung Bapak, dan itu benar-benar anggarannya dari pemerintah Provinsi Lampung. Kira-kira mau tidak ini pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu ya, karena sudah ada Kongres Bahasa Jawa yang mungkin juga menyedot banyak anggaran ke sana begitu. Tripartit Jawa Tengah kemudian DIY ini ditambah lagi dengan Jawa Timur ya, memang itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga nanti bisa didukung oleh pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah-wilayah bahasa Madura misalnya. Tetapi nanti kami dari Balai Bahasa ketika rapat koordinasi nanti bisa menyampaikan permasalahan yang seperti ini, karena nanti di dalam rakor itu ada beberapa permasalahan, anggaran dari beberapa permasalahan, salah satu di antaranya adalah bahasa topiknya itu tahun 13 ya mudahnya itu ribetnya penanganan bahasa daerah di wilayah provinsi itu. Nah salah satu di antaranya nanti dari Jawa Timur bisa menyampaikan yang nanti Bumi akan masuk di kelompok Jawa Timur misalnya. Itu ya seperti itu Bapak. Tetapi memang kalau dari segi konsep anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan memang berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu Ibu Umi kami mohon nanti bisa bergerilya ini ke Bupati, Wali Kota, Gubernur begitu untuk selalu menyampaikan permasalahan ini. Karena ini bagian dari fasilitasi kan, bagian dari fasilitasi Pak ya. Tetapi eksekusinya itu tetap ada pada pemerintah daerah, kami tidak memiliki kewenangan. Nah, kalau kami kembali ditanya apa sih kewenangan pemerintah pusat, dilihatkan undang-undangnya, saya tidak bisa menjawab itu Pak. Tetapi hanya bisa memberikan fasilitasi sesuai dengan PP 57 2014. Itu terkait dengan kongres itu ya. Tetapi insya Allah nanti akan bisa dibicarakan. Terkait dengan penulisan semi novel, memang yang sudah dan akan dilaksanakan dan insya Allah akan diluncurkan nanti ketika Festival Tunas Bahasa Ibu itu yang tingkatnya skopnya nasional. Ini ada penulis, beberapa penulis yang akan melihat, merekam, mencari yang simpul-simpul tertinggi begitu, yang unik-unik dari berbagai daerah. Mungkin saya tidak tahu yang diusulkan dari daerah
Madura, Pusing, itu yang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Afan misalnya begitu ya. Apakah itu sudah dilaporkan dalam tanda petik kepada tim penulis yang dari pusat atau belum? Kalau seandainya misalnya pemerintah atau Jawa Timur nanti bisa bicara dengan Bumi akan menyusun katakanlah semi novel khusus untuk lingkup lokalnya gitu ya. Semua kan lokal ya, tapi lokal yang ada tingkat nasionalnya begitu, yang bisa merangkum semua daerah. Kalau seandainya mau menyusun revitalisasi semi novel bahasa daerah yang ada di Jawa Timur, mungkin langsung 2 bahasa begitu, tentu saja kami persilakan. Kami sangat mempersilahkan karena ini bagian dari pemberkayaan kan begitu Pak ya. Mungkin yang di tingkat nasional kan paling hanya diambil katakanlah 5-10%, tetapi yang 80-90% ini kan banyak yang belum terungkap. Karena kalau semua diungkapkan dari berbagai daerah, wah itu bisa berjilid-jilid. Sementara kami hanya membatasi 1.250 halaman untuk tingkat nasionalnya ini. Mengapa kami batasi? Ya karena anggarannya begitu ya. Anggarannya juga tidak terlalu banyak, hanya 1 miliar. Dan itu digunakan untuk macam-macam gitu ya. Artinya bukan penulisan 1 miliar, bukan. Paling hanya 150 atau 200-an juta. Nah, kalau Balai Bahasa Jawa Timur nanti akan menyusun, silakan bisa berkoordinasi, kolaborasi juga nanti dengan pemerintah daerah. Namanya tetap berkolaborasi begitu. Karena yang akan diungkapkan kan bahasa-bahasa daerah termasuk person-personnya yang ada di daerah-daerah tersebut kan begitu. Sehingga mana nih kontribusi dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat katakanlah sudah menyiapkan anggaran sekian, mungkin untuk literasi bisa dimasukkan di literasi, apakah boleh oleh Pakak misalnya, itu bagian dari literasi, atau bagian dari Posnanda, yaitu terkait dengan penyusunan novel atau penyusunan apalah cerita menggunakan bahasa daerah. Ini bahasa yang akan digunakan bahasa apa Pak? Madura. Bukan bahasa yang untuk mengungkapkannya? Atau bahasa Indonesia, semi novel itu? Kalau bahasa daerah kemungkinan yang mengkonsumsi hanya yang paham bahasa. Iya betul. Tapi kalau bahasa Indonesia bisa dinikmati iya. lebih luas. Karena kalau menggunakan anggarannya Posnanda itu harus bahasa daerah, nanti yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa asing gitu ya. Itu yang benar-benar fiksi memang. Kalau ini kan semi novel itu, artinya fiksi yang non-fiksi naratif. naratif yang inilah artinya benar-benar faktual begitu, yang tidak ada fiksinya begitu, hanya pengungkapannya itu secara naratif, secara fiksional pengungkapannya itu, tetapi datanya tetap data faktual. Silakan kalau memang akan diprogramkan seperti itu Bu Umi, dimulai dari Jawa Timur. Yang provinsi lain kan belum ini Pak, tetapi nasionalnya mulai sudah diambil dari berbagai daerah. Silakan kalau memang mau dimulai dari Jawa Timur, tentu saja Bumi nanti akan menyiapkan anggarannya kira-kira di 2025 bisa atau tidak. Kalau di 2024 ini tampaknya tidak bisa, ini tampaknya apa ya? Karena sudah fix semuanya ini ya. Nanti kalau berubah ini harus mengubah ke DG, harus macam-macam. Nah, nanti malah akan mungkin bisa disiapkan untuk di 2025 untuk penulisan semi novel di wilayah Jawa Timur. Kemudian yang terkait dengan penambahan bahasa yang aslinya bahasa itu tidak ada di sini gitu ya, kan seperti itu ya. Seperti bahasa pendatang. Iya. Iya. Namanya bahasa Bajo kan tentu di Sulawesi, bahasa Bugis pasti di Sulawesi, yang di sana sudah dilakukan revitalisasi kan begitu. Memang awalnya adalah bahasa yang dilakukan direvitalisasi itu adalah bahasa yang memang ada di wilayah itu. Meskipun kemarin Kepala Badan Bahasa menyampaikan untuk wilayah yang ketempatan itu seharusnya juga merevitalisasi bahasa daerah yang bukan berasal dari wilayah itu. Tetapi kalau ini dilaksanakan, kita akan pusing sendiri. Kita akan pusing sendiri. Ini misalnya yang di Jakarta itu akan merevitalisasi berarti 708 atau sekian ratus bahasa kan begitu Pak ya. Karena semua bahasa daerah ada di Jakarta. Sementara revitalisasi bahasa daerah itu ya bahasa Betawi gitu. Yang dilakukan itu bahasa Betawi.
Nah, kalau semua bahasa daerah yang ada di DKI Jakarta direvitalisasi, waduh ini luar biasa itu. Jadi akan pusing sendiri, sehingga kita setidak-tidaknya menggunakan yang konsep kita merevitalisasi bahasa yang memang dari daerah itu, bahasa Madura, bahasa Using, misalnya seperti itu. Tapi kalau seandainya mau diperluas bahasa Baju ada berapa orang ini ya? Jangan-jangan rugi kita untuk merevitalisasi itu begitu ya, karena ini kan juga harus dilihat. Ini konsep di pelindungan bahasa daerah, karena pelindungan bahasa daerah kan lebih tinggi lagi. Pelindungan bahasa daerah itu ada konservasi, ada revitalisasi. Untuk kebijakan dari pemerintah pusat, dari Pusat Pengembangan Pelindungan Bahasa Sastra, atas saran Kepala Badan, untuk bahasa-bahasa yang ini yang kritis, yang penuturnya mungkin hanya ratusan orang, ini percuma kalau dilakukan revitalisasi. Akan lebih baik kalau dilakukan konservasi, perekaman, pendokumentasian, dan lain sebagainya. Jadi model seperti itu. Artinya tidak semua bahasa itu memang layak untuk direvitalisasi. Karena biayanya, tenaganya ini akan sangat luar biasa, sementara yang menggunakan tidak ada begitu ya. Yang menggunakan tidak ada direvitalisasi ya 1 hari 2 hari pasti akan ini lagi begitu. Jadi itu Pak ya. Jadi memang banyak pertimbangan kita melakukan revitalisasi bahasa daerah. Kemudian yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bubun, dukungan untuk bahasa Madura di Bondowoso. Pak Bubun, oke, dukungan bahasa Madura di Bondowoso. Ini tampaknya harus mengetuk hati pemerintah daerah ini, Pak. Pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi ini, karena kewenangan memang berada pada pemerintah daerah. Tetapi kami, fungsi kami sebagai fasilitator, begitu, sebagai mediator, tentu itu yang akan kami lakukan. Tentang berhasil dan tidaknya yang sudah kami sampaikan, itu berarti nanti terserah kepada daerah itu sendiri. Karena kan daerah punya anggaran ini yang dibagi-bagi ke beberapa OPD kan begitu. Tetapi insya Allah dengan rapat koordinasi yang insya Allah dihadiri oleh Pak Sesjen Kemendagri, kemudian ada dari Bappenas, Pak Deputi yang bisa menyampaikan, ini nanti mungkin akan mengubah konsep pembangunan di daerah dari pembangunan fisik, termasuk juga nanti yang pembangunan yang non fisik seperti ini. Sebagian besar daerah kan memang fokusnya ke pembangunan fisik ini, yang mudah dilihat, yang mudah langsung dinikmati, bangun jembatan, aspal jalan, apalah begitu. Tetapi yang pembangunan seperti nanti bisa juga mendapatkan porsi yang cukup lah, walaupun tidak besar gitu, tetapi cukup untuk kita melakukan program-program yang terkait dengan perlindungan terhadap bahasa daerah kita. Kemudian jurusan bahasa Madura ini yang memang menjadi bukan hanya bahasa Madura, Pak. Semua dari bahasa daerah yang kita revitalisasi palingnya memiliki jurusan di perguruan tinggi hanya beberapa ini. Jawa, Jawa, Bali, Sunda, Lampung mungkin ada, tapi mungkin Lampung, Banjar, Minangkabau. Yang akan dibuka ini di Kutai, di Pulau Warman. Kalimantan Timur itu Pulau Warman atau? Oh ya, Pulau Warman yang Kalimantan Timur. Kalau Kalimantan Selatan kan Lambung Mangkurat. Di Unmul itu akan dibuka jurusan bahasa Kutai. Padahal di Kalimantan Timur itu ada beberapa bahasa gitu ya. Selain bahasa Kutai itu ada bahasa Benuak yang di Kalimantan di Kabupaten Kutai Barat, kemudian ada beberapa bahasa daerah lagi. Jadi ya syukurlah ini sudah ada inisiatif dari Universitas Unmul untuk membuka jurusan bahasa Kutai. Semoga saja yang di Madura nanti Universitas Trunojoyo ini bisa membuka jurusan bahasa Madura. Dan ini ada kabar gembira ketika kami beberapa waktu lalu raker dengan DPR, hanya ikut raker begitu ya, hanya sebagai penggembira raker itu. Mas Menteri menyampaikan di forum itu sebenarnya forum terkait dengan penundaan
pembahasan rancangan undang-undang tentang bahasa daerah. Mengapa ditunda? Karena ini kan sudah akan dibahas ini oleh DPR, dengan pemerintah itu sudah akan dibahas usulan dari DPD, tetapi karena akan ada pergantian dewan di bulan Oktober nanti, sehingga pembahasannya diserahkan kepada DPR yang periode berikutnya begitu, sehingga biar utuh bahasannya. Nah, kemarin disampaikan oleh Mas Menteri bahwa pemerintah pusat ini sudah melakukan berbagai upaya, walaupun undang-undang bahasa daerah belum dibahas, apalagi diresmikan, walaupun belum dibahas tetapi sudah dilakukan. Yang disampaikan oleh Mas Menteri misalnya terkait dengan revitalisasi bahasa daerah yang kita lakukan di beberapa daerah. Kemudian beliau juga menyampaikan insya Allah ini akan dibuka P3K bagi pengajar bahasa daerah yang berbeda dengan seni budaya, yang nanti akan berbeda. Makanya tadi saya minta untuk dicas HP saya, coba bisa dibuka lagi. Nah, ini saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Ini Pak Imam Yes, calon ya. P3K bahasa daerah. Oh ya, alhamdulillah. Ya, semoga sudah terisi ini walaupun Minta terus 96% baik. Ya, terima kasih. Sebentar saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Kalau Mas Menteri menyampaikan di depan anggota Dewan kan ini resmi begitu ya, artinya pasti itu insya Allah akan dilaksanakan. Dan kita berharap Mas Nadiem Makarim bisa melanjutkan untuk periode berikutnya lagi nanti, karena kalau tidak akan terputus lagi. Tapi melihat foto-foto Mas Menteri dengan Pak Prabowo begitu akrab, tampaknya akan dilanjutkan ini. Karena yang mengusulkan Mas Menteri Pak Nadiem Makarim sebagai Mendikbud kan, kalau tidak salah Pak Prabowo pada waktu 2019 kemarin. Ya, ini tidak bicara politik lah Pak ya. Merdeka. Hanya prediksi terkait dengan apa yang kita lakukan. Sebentar. Ini kemarin saya sampaikan ke Pak Origene. Pak Origene ini pegiat bahasa Sentani, dan di Sentani di Kabupaten Jayapura itu sudah dilakukan pembelajaran bahasa Sentani. Jadi terinspirasi dengan revitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Jayapura, kemudian dilakukan ada materi muatan lokal bahasa Sentani. Jadi luar biasa sebagai praktik baiknya di Papua. Nah, ini yang disampaikan Mas Menteri, nomor 4 ini, nomor berapa ini? Tidak ada nomornya. Untuk mengakselerasi pelindungan dan pemajuan bahasa daerah, Kemendikbudristek juga telah melakukan upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten. Beberapa inisiatif yang telah kami lakukan antara lain: pertama, menelaah urgensi regulasi terkait guru bahasa daerah sehingga guru bahasa daerah dapat terpisah dan tidak lagi menjadi bagian dari guru seni budaya. Kedua, menyiapkan program studi atau konsentrasi pilihan di perguruan tinggi sebagai upaya penyiapan sumber daya guru yang kompeten berbahasa daerah. Berarti ini yang tadi disampaikan oleh Ketiga, menyiapkan dukungan dan penyiapan sumber daya penyiapan guru bahasa daerah melalui penerimaan seleksi calon aparatur sipil negara dalam upaya penerapan pembelajaran multilingual. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mas Menteri di sidang DPR, berarti ini insya Allah akan segera dilaksanakan, dan beliau pasti akan segera koordinasi dengan Beskap, karena yang mengurus ini kan Beskap, kemudian koordinasi dengan Direktorat Jenderal GTK, dan terkait dengan substansi nanti dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Semoga ini nanti segera bisa dibicarakan. Awalnya memang sebelum beliau menyampaikan di DPR, Kepala Badan Bahasa bersurat kepada Mas Menteri
agar guru bahasa daerah ini dipisahkan dengan guru seni budaya dengan berbagai argumentasi yang sudah kami siapkan untuk disampaikan kepada Mas Menteri. Dan alhamdulillah ini direspons positif oleh Mas Menteri dan insya Allah ini nanti akan ditindaklanjuti. Kalau seandainya belum ditindaklanjuti, nanti tolong diingatkan jika kami nanti akan menagih kepada Mas Menteri. Kalau Mas Menterinya masih sekarang ini, tetapi kalau menterinya berbeda ya sudah kembali dari titik nol lagi terkait dengan hal ini. Kan begitu, Pak. Kita berdoa saja. Lanjutkan. Yeah. Nah ini yang terkait dengan itu tadi Pak, yang disampaikan oleh Pak Afan. Pak Lukman. Pak Lukman, maaf, yang jurusan bahasa Madura. Kemudian dari Pak Antarissawan Yusuf, Maestro Banyuwangi tidak dilibatkan untuk membimbing anak-anak yang akan ke Jakarta. Berarti tahun ini Pak ya? Yang tahun 2023. 2023 belum Pak, karena yang di Yang berangkat 2023 kemarin itu yang melaksanakan RBD tahun 2022. Berarti Jawa Timur belum, yang tahun kemarin. Ya, yang di 2022, yang di 2023 kemarin, tahun kemarin, Berangkat FTB nasional itu yang melaksanakan di 2022 kan berarti Jawa Timur belum. Berarti Jawa Timur baru akan mengirimkan kontingen ke Jakarta yang FTBI nasional itu tahun 2024 untuk peserta yang di 2023. Begitu. Oleh karena itu, senyapang ini belum. Silakan nanti Bu Umi bisa konsultasi, berkoordinasi dengan para maestro agar siswa yang dikirim ke Jakarta nanti masih ada waktu begitu ya. Ya kalau tidak bisa langsung nanti bisa secara virtual. Kan begitu Pak Antarissawan ya. Yang penting kita libatkan fasilitatornya ini. Namanya pemberian informasi itu kan selalu berkurang, selalu bertambah Pak ya. Saya ingat permainan-permainan itu ada 10 orang saling berbisik menyampaikan ke paling ujung itu sangat berbeda begitu ya. Memang seperti itulah namanya voice, ada gangguan begitu ya di dalam penyampaian informasi itu, termasuk juga apa yang terkait dengan materi revitalisasi bahasa daerah pasti yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak Maestro, Maestro atau fasilitator ini ke guru utama pasti akan ada pengurangan atau apa. Ini nanti disampaikan lagi akan berkurang lagi, sampaikan lagi akan berkurang lagi, dan itu wajar di dalam sebuah komunikasi. Tetapi yang pasti insya Allah masih ada atau terlihat benang merahnya begitu. Kalau benar-benar sudah jauh berbeda ya ini berarti ada kesalahan. Ya nanti ini bisa dikoreksi kan begitu ya. Kita akan mengoreksinya, kira-kira yang dihasilkan ujungnya kan siswa ini Pak ya. Ujungnya siswa ini kita kembalikan lagi ke sumber awal. Kira-kira sudah sesuai ataukah belum? Kalau seandainya belum, berarti nanti bisa dikoreksi di tingkat sumber awalnya ini oleh para maestro. Silakan nanti Bu Umi untuk siswa yang akan ke Jakarta, Bu Okta, untuk bisa dicek begitu ya, dicek kesiapan mereka termasuk dengan apakah materinya itu sudah sesuai ataukah belum. Kalau seandainya ada penyimpangan atau kekurangan nanti bisa dibenahi oleh Ibu dan Bapak maestro. Begitu Pak ya. Walaupun sebenarnya sudah bukan lagi kewenangan dari maestro begitu ya. Maestro kan sudah sangat tinggi begitu kan. Sudah tidak lagi mengurusi yang contoh baiknya begitu. Kami mendoakan. Mendoakan begitu. Ibaratnya ini kan para jenderal gitu ya. Para jenderal tidak bisa langsung apa itu namanya melatih prajurit yang akan bertempur kan begitu ya. Tetapi kalau seandainya bisa dilakukan ya baik-baik saja kan begitu Pak ya. Untuk mengecek, oh ini sudah benar, oh ini belum, oh ini perlu pembenahan seperti ini. Jadi sangat bagus, saya juga sangat setuju. Nanti yang akhir sebelum teman-teman anak-anak kita ke Jakarta bisa dilihat oleh para maestro ini. Nanti bisa melalui Zoom seperti itu Bu ya. Kemudian lomba cerita anak kelas rendah. Nah ini karena sesuai dengan kebijakan kementerian Pak. Jadi kebijakan kementerian ini berkaitan dengan literasi. Saya tadi baru saja melakukan kontrol mutu di Temperina dan teman-teman lain pimpinan
ada di Temprina Gresik saya, ada di Temprina Bawen, kemudian di Macanan Klaten, kemudian penerbitan di Bandung, Gramedia, termasuk juga yang di Cikarang. Jadi ada 5 penerbitan, pencetakan, nanti yang akan mencetak 21 juta, yang akan dibagikan ke 45.000 sekolah yang masuk kategori 3T atau untuk sekolah yang nilai literasinya masih berwarna merah. Semoga Jawa Timur tidak mendapatkan karena nilai literasinya sudah tinggi begitu ya. Kan begitu banyak konsekuensi logisnya. Kalau sudah tinggi ya pasti tidak dapat begitu ya. Tapi kalau masih mendapatkan, saya tidak tahu apakah ini berkah musibah begitu ya. Ya itu. Jadi pusat terkait dengan literasi ini memang yang digenjot adalah yang anak-anak, yang SD gitu. Dan SD pun ini yang kelas rendah, yang tahun 2022 kemarin kelas rendah. Kelas rendah berarti 1, 2, 3, termasuk juga untuk yang PAUD. Nah, untuk yang sekarang dicetak, ini untuk yang SD kelas tinggi, Pak. Jadi SD kelas tinggi untuk kelas 4, 5, 6. Bagaimana yang SMP? Ini belum begitu ya. Untuk sementara ini belum, sehingga kebijakan ini juga mengikuti yang bahasa daerah. Kita harapkan juga seperti itu. Tetapi kalau seandainya nanti mau seperti beberapa waktu lalu kan pernah kita membuat cerita anak begitu, anaknya sampai dengan anak SMA. Tetapi kemudian itu tidak banyak digunakan gitu, tidak banyak digunakan karena fokusnya pada anak-anak usia SD SMP. Nah, termasuk juga yang revitalisasi bahasa daerah, itu sasarannya untuk sementara ini SD SMP itu yang kita genjot. Untuk yang SMA yang tadi saya sampaikan, insya Allah ini yang nanti levelnya sudah berbeda begitu. Levelnya berbeda, kita buat yang festival teater berbahasa daerah. Mungkin itu lah Pak.